Saat Marni menatap jendela, tiba-tiba duar! Marni mengerjat kaget dikala petir tiba-tiba berbunyi begitu keras yang membuat cahaya dari balik jendela. Marni melihat tidak ada apapun dan siapapun di balik jendela itu. Dengan keringat bercucuran, Marni merebahkan tubuhnya dan mencoba memejamkan mata. Nafas Marni begitu memburu dan beberapa kali menelan air liur. Saat mata Marni terpejam, tiba-tiba ada suara tangisan dari balik tembok kamarnya. Heks, heks, heks. Mata Marni sontak terbuka dan menoleh ke arah tembok yang ternyata bersebelahan dengan kamar Dias. Kenapa Dias nangis malam-malam begini? Apa dia teringat keluarganya? Marni turun dari ranjang dan mulai berjalan mendekati pintu kamar. Saat hendak membuka pintu, Marni kembali mendengar suara ketukan. Namun kali ini suara itu berasal dari dalam lemari pakaian milik Marni. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan dan semakin lama semakin menghilang. Marni yang sudah tidak tahan dengan rasa takut kembali ke atas ranjang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Marni mencoba untuk tidur dan ingin segera bertemu dengan pagi hari. Saat Marni sudah mulai terlelap, tiba-tiba pintu lemari pakaian miliknya terbuka sedikit demi sedikit. Suara decitan pintu lemari itu membuat merinding dan ngeri. Perlahan sebuah tangan keriput dan pucat pasi keluar dari balik pintu lemari. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Terlihat Dias yang sudah mulai bekerja sedang membereskan satu persatu ruangan. Marni terlihat sedang menyiapkan sarapan untuk menyambut kepulangan suaminya. Dias, tadi malam kamu nangis, ya? Tanya Marni sambil memotong-motong bawang dan sayuran. Hah? Dias kira ibu yang menangis. Sontak Marni berhenti memotong bahan makanan. Marni perlahan menoleh ke arah Dias yang sedang menyapu lantai. Marni melihat keluguan dan kejujuran Dias di wajahnya. Tidak mungkin Dias berbohong dan menakut-nakuti Marni. Oh, mungkin salah dengar. Marni menepis prasangka buruk dan melanjutkan memotong bahan makanan. Setelah beberapa menit memasak, akhirnya sarapan pagi sudah siap. Tak lama kemudian Dedi sampai di halaman rumah dan terlihat sedang memarkir mobilnya. Halo, kamu asisten itu ya? Namanya siapa? Dedi menyapa ramah kepada Dias yang sedang memegang pel. Hei Dias pak. Jawab Dias selalu pamit ke belakang untuk melanjutkan bersih-bersih. Namanya Dias Rahayu, dia dari kota sebelah. Datang kemarin sore. Ucap Marni menjelaskan. Kelihatannya masih muda ya? Tanya Dedi kepada Marni. Ya, usianya juga baru 20 tahun. Jawab Marni sembari mengambilkan lauk pauk untuk mereka makan. Oh, baguslah. Dedi tersenyum dan mulai makan. Marni bingung, suaminya selalu makan dengan porsi sedikit. Padahal Marni tahu kalau suaminya pasti belum makan. Tapi Dedi terlihat kenyang dengan porsi sedikit seperti sudah makan di luar rumah. Yang banyak makannya, Mas. Marni menyendokkan secentong nasi untuk Dedi, tapi Dedi menolaknya dan berkata, Udah, aku gak bisa makan banyak-banyak, suka mual. Dedi meminum segelas air dan segera pergi ke dalam kamar. Marni melanjutkan sarapannya sendirian, rasa hampa dan hambar. Rumah tangganya seperti digantung. Apakah karena selama ini mereka berdua belum juga dikaruniai keturunan? Marni mengembuskan nafas panjang dan menyudahi sarapannya. Marni membuntuti suaminya ke dalam kamar. Dedi terdengar sedang membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Marni melihat pakaian kotor yang baru saja Dedi lepas dari tubuhnya yang diletakkan begitu saja di depan pintu kamar mandi. Saat Marni hendak duduk di atas ranjang, tiba-tiba ujung matanya melihat sesuatu berwarna merah menempel pada kemeja bagian tangan milik suaminya itu. Marni mengerutkan keningnya dan mulai menghampiri kemeja itu. Marni mengambil dan mencoba memandangi bercakan merah yang menempel di bagian tangan kemejanya. Marni mengendusnya dan langsung menutup hidungnya. Bau amisnya menyengat. Marni kemudian meletakkan kembali kemeja itu ke tempat asalnya.
Beberapa menit kemudian Dedi selesai membersihkan tubuhnya dan keluar dari kamar mandi. Dedi yang melihat Marni sedang melamun langsung bertanya kepada istrinya itu. "Mar, kamu kenapa? Mikirin apa?" Marni kaget dan langsung menoleh ke arah suaminya. Mas, gak apa-apa. Aku cuma kepikiran semalam." Dedi duduk di sampingnya dan mulai bertanya. "Memangnya semalam ada apa?" Tanya Dedi dengan wajah yang terlihat penasaran. Marni menceritakan semuanya tentang kejadian-kejadian aneh yang menerornya. Marni merasa sangat terganggu dengan adanya suara-suara misterius yang kerap terdengar di dalam rumahnya. Dedi yang sepertinya bingung harus berbuat apa hanya bisa menenangkan istrinya untuk tidak terlalu dipikirkan. Lalu Marni memberi saran agar Dedi menyewa seorang satpam untuk berjaga malam. Tapi Dedi menolaknya dan berpikir itu hanya halusinasi Marni saja. Dedi meyakinkan bahwa setiap suara yang Marni dengar hanyalah seekor kucing atau bahkan hanya angin yang membuat ranting kering mengetuk pintunya. Marni hanya bisa terdiam dikala suaminya tak percaya bahwa Marni selalu mendapatkan teror. Marni mulai menutup mulut dan berusaha tak membicarakan apapun lagi tentang apapun yang terjadi di dalam rumahnya. Belum sempat Marni bertanya soal kemejanya yang terdapat bercakan darah, Dedi sudah terlelap dalam tidurnya. Marni pergi ke lantai bawah dan akan bersantai di ruang keluarga. Di sana sudah ada Dias yang sedang menyantap sarapannya. Marni menyeduh teh hangat dan duduk di sofa. Marni menyalakan televisi dan menonton berita terbaru hari ini. Saat Marni menikmati teh dan bersantai, tak terasa Marni tertidur di sana. Suasana pagi sudah berlalu dan berubah menjadi sore hari. Dedi turun dari lantai atas dan melihat Marni sedang terlelap di atas sofa dengan televisi yang menyala. "Mar, bangun! Mas akan berangkat." Marni terkejut dan langsung bangun. Kali ini Marni melihat suaminya berpakaian sangat mewah. Marni penasaran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Mas?" Marni dibuat penasaran dengan penampilan suaminya yang tak biasa memakai jas dan dasi berwarna hitam. "Malam ini Mas akan bertemu customer dari jauh. Katanya mau mengajak Mas untuk berbisnis." Dedi tersenyum sumringah dan berpamitan dengan Marni. Marni percaya begitu saja tanpa ada kecurigaan apapun dan mengangguk. "Ya udah, hati-hati. Ya," kata Marni mengiringi langkah suaminya menuju keluar rumah. Setelah beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Marni dan Dias tengah asik menonton televisi. "Dias, kamu sudah kunci pintu belakang?" Tanya Marni kepada Dias. "Oh, belum, Bu. Saya kunci dulu." Dias beranjak dari tempat duduknya menuju pintu belakang rumah. Saat Dias akan menutup gorden jendela belakang, Dias heran kenapa pintu pagar belakang terbuka. Padahal seharian Dias tidak pernah menyentuh pintu pagar belakang apalagi sampai membukanya. Dias berlari kecil menuju Marni. "Bu, pintu pagar belakang terbuka." Marni gegas melihat dari jendela ke arah pintu pagar yang dimaksud Dias. Dias begitu terkejut saat melihat pintu pagar tiba-tiba sudah tertutup lagi. Marni pun heran yang melihat Dias kebingungan. Nggak terbuka, mungkin kamu salah lihat, Dias," kata Marni berlalu kembali menuju ruang keluarga. Dias yang bingung sekaligus ngeri langsung cepat-cepat menutup gorden dan berlari menuju ruang keluarga. "Ngeri, merinding aku, kata Dias dengan pelan. Setelah beberapa jam menonton televisi, akhirnya Dias dan Marni beranjak menuju kamar mereka masing-masing. Dias merebahkan tubuhnya dan mengingat-ingat kejadian tadi. "Aku yang halusinasi? Atau emang ada orang di belakang rumah?" Dias membolak-balik tubuhnya dan gelisah. Ibu Marni bilang, mereka hanya tinggal berdua di sini. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang tinggal di sini selain mereka dan aku. Lagi pula di sini tidak ada satpam dan lumayan jauh dari tetangga. Arg! Dias terus menepis prasangka buruknya dan menarik selimut untuk beristirahat. Gak usah mikirin aneh-aneh, Dias.
Mungkin kamu kecapean seharian kerja. Gerutu Dias menenangkan dirinya sendiri. Saat matanya sudah terlelap, tiba-tiba ada suara air yang mengalir dari dalam kamar mandinya. Seketika Dias terkejut dan terbangun. Dias ketakutan dan turun dari ranjangnya menuju kamar mandi. Saat Dias membuka kamar mandi, benar saja, keran airnya terbuka. Perasaan tadi udah aku tutup, kok bisa kebuka gini? Dias menutup keran dan berdiri di sana dengan wajah penuh tanda tanya. Saat Dias melihat ke arah kaca kecil yang ada di kamar mandi, tiba-tiba Dias melihat bayangan melintas dengan cepat. Hah? Apa itu? Dias langsung melihat ke belakang panggungnya, namun Dias tidak melihat apapun di sana. Dias buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Astaga, emang harus sehalusinasi ini ya kalau capek? Tubuh Dias sedikit bergetar merasakan ketakutan dan merinding sejadi-jadinya. Beberapa menit Dias mencoba memejamkan matanya, tiba-tiba ada suara orang bertengkar dari balik dinding kamarnya. Bu Marni kenapa bertengkar jam segini? Dias mengacuhkan suara pertengkaran itu dan melanjutkan tidurnya. Saat Dias sudah tertidur, tiba-tiba Dias masuk ke dalam mimpi buruk, di mana dia dibunuh oleh Dedi dengan sadis. Dias juga melihat banyak mayat yang sudah tak lengkap tubuhnya di suatu tempat yang tidak dikenali oleh Dias. Dias melihat aliran darah segar dari tembok-tembok di sekelilingnya. Dias begitu panik, ketakutan dan meminta tolong. Namun tidak ada satupun orang yang menolongnya. Tiba-tiba, Dias! Dias! Dias terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ternyata di sini sudah ada Marni yang terlihat khawatir melihat Dias. Kamu kenapa teriak-teriak? Tanya Marni kepada Dias yang sedang terengah-engah mengatur nafasnya yang cepat. Dias mimpi buruk, Bu. Jawab Dias yang bercucuran keringat dari balik rambutnya. Dias berusaha menenangkan diri agar tidak terlalu panik, sementara Marni mengambil segelas air minum dan memberikannya kepada Dias. Lain kali kalau mau tidur jangan nonton horor, Dias. Ucap Marni sembari membuka gorden kamar Dias. Udah pagi, kita ke bawah masak sarapan. Kamu mandi dulu saja bisa enak. Ajak Marni dan berlalu dari dalam kamar. Dias pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Dias ikut ke lantai 1 dan membantu Marni memotong-motong sayuran untuk sarapan pagi ini. Oh, ya. Semalam Bapak pulang, ya, Bu? Tanya Dias kepada Marni yang sedang memasak. Marni menoleh ke arah Dias dan mengerutkan keningnya. Bapak bilang kemarin ada keperluan bisnis. Jadi tidak mungkin dia pulang, memangnya kenapa? Tanya Marni kepada Dias. Dias yang sedang mencuci sayuran langsung melamun seperti orang jantungan. Ah, masa? Bu, semalam yang berantem siapa dong? Tanya Dias dengan sedikit berbisik. Marni dan Dias saling bertatapan dan keduanya seperti orang linglung. Ah kamu, Dias. Marni gegas pergi mempersiapkan makanan di meja makan. Marni bergidik ngeri mendengar Dias bercerita bahwa ada orang bertengkar di rumah ini. Padahal rumah ini tidak menempel dengan rumah-rumah lainnya, karena memang jaraknya agak renggang dari rumah tetangga. Setelah selesai sarapan, Marni seperti biasanya akan bersantai di ruang keluarga dan menonton televisi. Sedangkan Dias akan mulai membersihkan ruangan demi ruangan. Hari demi hari setelah kejadian itu, mereka berdua serasa saling menanyakan satu sama lain. Entah itu ada suara di kamar Dias, ataupun di kamar Marni. Mereka selalu kebingungan saat yang mereka pertanyaan selalu salah dan berujung horor. Tak lama kemudian orang tua Marni datang menjenguk Marni, karena mereka sangat rindu dengan anak semata wayangnya itu. Mama, ini kenalin asisten Marni. Namanya Dias Rahayu, dia dari kota sebelah. Marni memperkenalkan Dias kepada orang tuanya. Halo Dias, kenalin saya Wati ibunya Marni. Dan ini Bapak Joko bapaknya Marni. Ucap Wati kepada Dias.
Dias tersenyum dan menyambut hangat orang tua Marni majikannya itu. Wati bilang, mereka berdua akan menginap selama 1 minggu di sana. Dia sangat senang karena suasana rumah akan jadi sangat hangat dan ramai. Setelah Wati dan Joko selesai keliling melihat halaman rumah, akhirnya malam pun tiba. Wati dan Joko beristirahat karena lelah selama perjalanan dari desa ke kota. Mama mau istirahat dulu, ucap Wati kepada Marni dan menutup pintu kamarnya yang ada di lantai bawah. Marni mengangguk dan membiarkan orang tuanya beristirahat. Dias, kamu juga sudah boleh beristirahat, biar saya saja yang mencuci piring, ucap Marni yang menyambar piring-piring kotor itu. Dias mengangguk dan pergi ke lantai atas lalu masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian Marni menyusul istirahat setelah selesai mencuci piring. Di dalam kamar, Marni kesulitan untuk tidur, kemudian suaminya mengirim pesan melalui WhatsApp. Mas belum bisa pulang, sepertinya sekitar 1 minggu lagi. Isi pesannya itu. Marni geram dengan pekerjaan suaminya yang selalu sibuk tanpa memikirkan bahwa Marni juga perempuan yang normal. Setiap malam Marni selalu kesepian dan butuh pelukan hangat. Mas, aku juga perempuan normal. Mana mungkin aku bisa tahan selama ini? Gerutu Marni dalam hatinya. Saat Marni mencoba memejamkan matanya, Marni mendengar gaduh dari luar kamarnya. Marni gegas membuat pintu kamar dan setelah memastikan, ternyata suara gaduh itu berasal dari lantai bawah. Marni melihat ibunya sedang mengeluarkan semua piring dari dalam raknya. Wati terlihat memejamkan matanya dengan rambut yang semrawut. Mah! Marni turun dari lantai atas menuju ke arah ibunya. Setelah sampai, Marni melihat mata ibunya terpejam. Gegas Marni menggoyahkan tubuh ibunya dan terus memanggilnya. Mah! Mah! Sadar, Mah! Tak lama kemudian Wati membuka matanya dan terlihat seperti orang kebingungan. Mama ngapain? Malam-malam begini? Tanya Marni setelah melihat ibunya tersadar. Hah? Mama kenapa ada di sini? Marni pun mengira bahwa ibunya ini sedang mengingau. Udahlah, Ma, tidur lagi aja. Jangan lupa kunci pintu. Marni mengantarkan ibunya menuju kamarnya. Marni membereskan piring-piring bersih itu dan memasukkannya kembali ke dalam rak. Saat Marni sedang fokus dengan piring, tiba-tiba Brak! Marni begitu terkejut mendengar suara keras dari arah belakang. Marni gegas melihatnya dan ternyata suara itu berasal dari jendela yang terbuka akibat kencangnya angin. Kok bisa? Apa dia lupa kunci jendelanya? Setelah menutup jendela, Marni gegas masuk ke dalam kamarnya dan beristirahat. Hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Dari luar rumah terlihat rumah itu begitu gelap dan horor. Saat cahaya petir melintas terlihat ada seorang misterius yang berdiri di depan pintu. Setelah melewati malam yang dingin, akhirnya sinar matahari menerangi suasana pagi yang cerah. Terlihat keluarga Marni sedang asik menyantap sarapan dan berbincang hangat. Tak lupa di sana ada Dias yang ikut makan bersama keluarga Marni. Dias, sebelum tidur kamu harus mastiin kalau pintu dan semua jendela sudah dikunci, kata Marni kepada Dias yang sedang melahap makanan. Udah, kok, Bu? Dias juga takut kalau ada orang jahat masuk. Dia selalu menjaga keamanan rumah, apalagi di sini tidak ada satpam, kata Dias dengan wajah serius. Tapi Sam, udah, ini lagi makan kok, pada ribut ngurusin jendela. Tiba-tiba ucapan Marni terpotong oleh ibunya. Ayah Marni hanya terdiam dikala istrinya itu sedang mengomel. Marni langsung terdiam dan melanjutkan melahap makanannya. Dias juga menunduk malu karena memang Dias merasa bersalah. Adab dan etika saat makan itu ya diam dan nikmati makanannya, bukan asik ngobrol apalagi sampai ribut-ribut. Bagaimana kalau air jigong kalian muntrat ke makanan yang masih utuh? Timpalnya lagi. Terdengar sedikit lucu saat Wati kembali memarahi Marni dan Dias. Ditambah ayahnya Marni tersenyum dan hampir tersedak makanan saat mendengar Wati mengomel. Setelah selesai makan,
dia langsung mencuci piring kotornya. Sementara Marni dan ayah ibunya menikmati suasana santai di ruang keluarga. Saat dia sedang asik mencuci piring, tiba-tiba ada sesuatu seperti tangan yang menggenggam pergelangan kakinya. "Astaga!" teriak Dias yang membuat Marni menghampirinya. "Ada apa, Dias?" tanya Marni kepada Dias. "Ah enggak, Bu. Mungkin ada tikus lewat," jawab Dias, padahal Dias merasa yakin bahwa itu bukan tikus, tapi karena malah membuat suasana rumah terkesan berhantu. Akhirnya Dias tidak menjelaskan yang sebenarnya. "Oh, bikin saya kaget aja," ucap Marni berlalu dari hadapan Dias. Dias menghela nafas panjang dan berusaha tenang, tapi bulu kuduknya tak bisa berbohong. Dias bergidik ngeri dan meninggalkan dapur secepatnya. Kali ini Marni menugaskan Dias untuk bongkar gudang yang ada di belakang rumah. Dias pun segera membawa peralatan bersih-bersih menuju gudang tersebut. Saat Dias membuka pintu gudang, bau bangkai semerbak keluar dari dalam gudang. Pasti banyak bangkai tikus di sini," ucap Dias yang sedang menutup hidungnya. Dias membuka lebar-lebar pintu gudang itu dan melihat sekeliling ruangan yang nampak lumayan besar. Di sana terlihat banyak barang-barang bertumpuk seperti perkakas, kursi, serta lemari yang sudah tak terpakai. "Lemari harusnya dibakar saja, nambah seram kalau kacanya sampai berdebu gini," gerutu Dias yang sembari menggeser satu persatu barang yang ada di sana. Dias menyapu sudut-sudut ruangan yang terlihat banyak sekali debu yang sudah menggunung. Saat Dias tengah asik membersihkan lantai tiba-tiba, "Dias, lemari itu tidak boleh dibuka," ucap seseorang dari arah belakang Dias. "Loh, Pak? Iya, Pak. Waduh, saya kaget banget, hehe. Bapak sudah pulang ya, hehe?" kata Dias dengan gelagat salah tingkah. Kaget memang, terlihat wajah gugup pada Dias. Rupanya seseorang itu adalah Dedi. Entah sejak kapan Dedi ada di belakang Dias. Tanpa berkata apapun lagi, Dedi pergi meninggalkan Dias di dalam gudang. Galak, judes, datar. Hanya itu yang Dias lihat pada raut Dedi. Dias pun melanjutkan aktivitasnya sampai selesai. Berhubung Bapak melarang membuka lemari ini, aku biarkan saja dan tidak menyentuhnya sama sekali," ucap Dias dan berlalu dari dalam gudang dan gegas menguncinya. Waktu tak terasa cepat berlalu, Marni terlihat sedang memasak cemilan. Dias yang terlihat sudah mandi menuruni anak tangga dan menghampiri Marni yang tengah sibuk di dapur. Dias melihat-lihat ke semua ruangan dan hanya melihat Marni dan kedua orang tuanya. Dias tidak melihat ada Dedi di sana. Pikir Dias Dedi sedang beristirahat di kamarnya. Setelah hari berganti malam, Dias mulai basa-basi mempertanyakan keberadaan Dedi. "Oh, ya, Bu, Bapak tidak ikut makan malam?" tanya Dias kepada Marni yang tengah mempersiapkan makan malam. "Dias, kan Bapak tidak pulang selama seminggu," kata Marni yang membuat Dias kaget bukan kepalang. "Tapi, Bu, ya, yang tadi siapa?" Dia seolah tak percaya dan berharap bahwa Marni hanyalah bercanda. "Yang tadi siapa? Maksudmu, Dias?" tanya Marni dengan serius. Tadi Bapak Bill." Dias jatuh dari posisi berdiri hingga kepalanya terbentur meja makan. Marni yang sontak panik menolong Dias dan teriak minta tolong kepada orang tuanya. Wati dan suaminya pun ikut menolong Dias dan menggandeng Dias untuk masuk ke dalam kamarnya. Dias direbahkan di ajas ranjang di dalam kamarnya. Marni sibuk menyiapkan kompres hangat dan membaluri dada Dias dengan minyak telon. "Ya ampun, Dias, kamu kenapa?" kata Marni dengan wajah yang terlihat khawatir. Terlihat kening Dias sedikit memar dan lecet hingga membuatnya agak sedikit kemerahan. "Semoga kamu gak kenapa-kenapa," kata Marni lagi. Marni terus menemani Dias dan mengganti kompres hangat setiap 5 menit sekali. Marni sengaja tidak membawa Dias ke rumah sakit karena Marni yakin perawatan seadanya saja sudah cukup membantu.
Wati dan suaminya juga ikut terlihat khawatir dengan kondisi Dias saat ini. Mereka bertiga kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada Dias hingga bisa jatuh pingsan begini. Setelah beberapa jam ditunggu, Dias tak kunjung sadar dari pingsannya. Marni memutuskan untuk pergi ke dalam kamarnya untuk beristirahat dan membiarkan Dias siuman dengan sendirinya. Begitupun dengan Wati dan suaminya yang ikut pergi dari kamar Dias untuk beristirahat di kamar lantai bawah. Marni dan orang tuanya masing-masing beristirahat di dalam kamar. Marni melihat jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Marni masih penasaran dengan yang dialami Dias hingga saat Dias bercerita Dias langsung jatuh pingsan seperti orang yang sangat syok. Apa semua ini ada hubungannya dengan suamiku, batin Marni. Karma saat sedang menceritakan soal suaminya, Dias langsung jatuh pingsan. Ya, aku harus tanyakan hal ini besok kepada Dias, ucap Marni. Marni pun berusaha untuk tidur dan tidak sabar menunggu Dias untuk siuman. Sudah bolak-balik mencari posisi yang nyaman, Marni malah makin gelisah di malam ini. Di dalam pikirannya sangat ramai dan tidak bisa fokus untuk memejamkan matanya. Marni sangat kesal dan terus membolak-balik tubuhnya itu. Sampai keringat bercucuran membuat Marni semakin kesal di ambang kegelisahan. Tolong aku! Tiba-tiba ada suara bisikan yang membuat Marni membuka matanya dengan cepat. Mata Marni melarak lirik ke semua sudut ruangan mencari sumber suara itu. Bulu kuduknya refleks berdiri dan membuat Marni bergidik ngeri. Tak bisa berkata apa-apa, Marni mencoba menenangkan diri dan pikirannya untuk tidak memikirkan hal-hal yang selama ini tidak pernah ia gubris. Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian Dedi pulang ke rumahnya. Dibarengi dengan kepulangan orang tua Marni kembali ke desa. Marni merasa sedih di saat suaminya pulang, orang tuanya malah memilih untuk pulang padahal mereka belum sempat berkumpul bersama. Setelah kejadian yang menimpa Dias, Dias terlihat menjadi pemurung dan selalu terlihat risih jika ada Marni di dekatnya. Apalagi ditambah kepulangan Dedi, Dias menjadi sosok yang tidak ceria dan tidak pernah cerita apapun lagi. Marni juga tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Dias hingga membuat Dias seperti itu. Dias, ucap Marni membuka pintu kamar. Ternyata Dias ada di dalam kamarnya dan sedang duduk di tepi ranjang. Marni masuk dan menutup pintu. Kamu kenapa? Ada apa? Tanya Marni kepada Dias yang sedang melamun. Gak kenapa-kenapa, Bu. Jawab Dias dengan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak betah? Atau ada perkataan saya yang membuat kamu sakit hati? Jujur dan cerita sama saya, Dias. Ucap Marni mencoba merayu hati Dias agar mau bercerita. Gak kenapa-kenapa, Bu. Dias betah. Kok di sini? Kata Dias. Lagi-lagi Marni tak mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari Dias. Entah apa yang terjadi kepada Dias sehingga Dias lebih tertutup seperti ini. Batin Marni. Marni keluar dari kamar Dias dan membiarkannya sendirian. Marni turun dan menemani suaminya di ruang keluarga. Mas, kenapa ya? Dias jadi pemurung dan tidak ceria seperti dulu. Ucap Marni memasang wajah sedih. Tanya saja sama orangnya, apa jangan-jangan kamu terlalu bawel? Ucap Dedi kepada Marni. Marni menggelengkan kepalanya dan tertunduk. Sudah aku tanya beberapa kali, tapi Dias tidak mau bercerita. Aku ingat semenjak kejadian itulah Dias mulai berubah. Ucap Marni. Kejadian apa? Tanya Dedi. Marni pun menjelaskan awal mula Dias berubah menjadi pemurung. Dedi hanya menyimak dan mengangguk-angguk. Lagian kenapa kamu suruh bersihin gudang? Siapa tahu dia kesal karena gudangnya sangat kotor. Lain kali jangan suruh dia pergi ke gudang. Gudang itu aku yang pegang. Ucap Dedi kepada Marni. Sementara itu Dias menangis di dalam kamarnya sembari memandangi handphone miliknya. Mah, sebenarnya aku takut untuk terus berada di sini. Tapi aku juga ingin memperbaiki ekonomi keluarga kita yang untuk makan sehari-hari saja terkadang kurang. Heks. Tangis Dias pecah menatap foto ibunya yang terlihat sudah tua.
Bruk, bruk, bruk. Terdengar suara dari dalam lemari di kamar Dias. Dias menatapnya dengan gemetaran dan ketakutan. Lemari itu terlihat seperti dipukul-pukul dengan sesuatu yang besar hingga membuat pintunya terdorong-dorong dari dalam. Seperti ada sesuatu yang ingin memaksa keluar dari dalam sana. Jangan ganggu aku terus. Aku gak tahu apa-apa, aku cuma kerja di sini. Ucap Dias dengan mata berkaca-kaca menatap lemari itu. Setelah beberapa saat akhirnya lemarinya kembali tenang. Dias perlahan mendekati lemarinya dan membuka pintu lemari yang terkunci. Ternyata di dalam sana hanya ada tumpukan baju-baju dan tidak ada hewan apapun. Dia semakin yakin bahwa dugaannya selama ini tentang rumah yang ia tempati memang angker dan benar-benar tidak beres. Tapi dia selalu mencoba menguatkan dirinya agar tidak terbawa oleh suasana dan keadaan, karena dirinya juga butuh uang. Jika kamu butuh sesuatu, kamu hanya tinggal masuk ke dalam mimpiku dan berbicaralah. Heks, heks. Ucap Dias sembari menangis. Bruk! Tiba-tiba suara dari dalam lemari itu kembali membuat Dias kaget dan mundur dari hadapan lemari itu, namun kali ini hanya satu kali pukulan keras dari dalam lemarinya itu, seakan sosok misterius itu memahami ucapan Dias. Dias mulai aktivitas seperti biasa dan sudah menutup telinga dengan suara-suara misterius yang menerornya. Marni dan Dedi terlihat sedang duduk berdua di halaman rumah. Mereka terlihat romantis dan sangat hangat. Wajah Marni begitu berbinar-binar tak henti tertawa bahagia. Entah apa yang dibicarakan oleh mereka itu. Malam pun tiba, Dias sudah pergi masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Berbeda dengan Marni yang memilih untuk menghabiskan waktunya bersama sang suami. Rindu sudah pasti yang Marni rasakan selama suaminya selalu sibuk. Mas, aku ingin ikut keliling ternak seharian bersamamu. Ucap Marni dengan menyandarkan kepalanya di bahu Dedi. Alah, kamu mau bau amis kayak aku? Tawa Dedi ketika membalas perkataan Marni. Tidak boleh. Apa ada sesuatu? Ucap Dias membuat Dedi terdiam sejenak. Keternak ya tinggal keternak, siapa yang akan melarang? Asal jangan malam-malam naik motor sendirian demi pergi ke ternak. Hahaha. Goda Dedi membuat Marni tersipu malu kala dirinya merasa tersindir oleh sang suami. Mas, udah jam 9 malam. Tidur, yuk. Ajak Marni menggelayut manja di tangan Dedi. Dedi yang belum paham maksud sebenarnya dari Marni hanya menolak untuk pergi ke kamar karena Dedi merasa belum waktunya untuk tidur. Setelah beberapa lama kemudian, Marni mengatakan dengan berbisik pada telinga Dedi. Mas, aku rindu tidur berdua. Ucap Marni yang membuat Dedi paham maksud sebenarnya. Dedi tersenyum dan mengajak Marni untuk masuk ke dalam kamarnya secepatnya. Marni sangat gembira dan mulai menaiki anak tangga menuju kamarnya. Dedi dan Marni kemudian mengunci pintu kamar dan melepas kerinduan yang selama ini Marni pendam. Sedikit bising tapi Marni mengabaikannya dan terus melanjutkan hingga titik akhir tujuannya. Setelah mereka selesai melepaskan rasa rindu, Marni sadar dan malu-malu saat dia teringat suaranya sangat keras. Marni malu jika terdengar oleh Dias dari kamar sebelah. Makasih mas, aku senang. Ucap Marni yang melihat Dedi terkapar di atas ranjang. Keesokan paginya, suaminya mulai berangkat lagi ke peternakan. Marni ingin ikut sebenarnya, tapi Dedi seperti tidak mau jika Marni menguntitnya. Dedi beralasan bahwa di ternak sangatlah bau dan panas, membuat Marni luluh ketika mendengar ucapan khawatir dari Dedi. Hari ini Dias terlihat sedikit bercahaya dan mulai bawel lagi. Marni ikut senang melihat Dias yang sudah mulai mau berbicara dan bersemangat kerja. Dias, kalau ada apa-apa jangan sungkan, bilang sama saya, ya. Kata Marni kepada Dias. Dias pun mengangguk dan tersenyum. Dias melanjutkan pekerjaannya sementara Marni terlihat sedang membaca buku. Marni ingin sekali pergi ke peternakan, tapi suaminya seperti tidak mau jika Marni pergi ke sana. Lama berpikir, akhirnya Marni memutuskan untuk pergi ke peternakan ayam. Kali ini Marni memesan sebuah taksi untuk pergi ke sana. Dias, saya pergi dulu.
Ya, kalau ada apa-apa langsung telepon saya saja. Ucap Marni kepada Dias dan berlalu masuk ke dalam teks yang kebetulan baru saja datang. Di dalam perjalanan, Marni merasa tidak enak hati dan merasa deg-degan saat ingin melihat suaminya bekerja. Aku juga pengen lihat kamu kerja, Mas. Ucap Marni sendiri, supir tadi hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Tak terasa mereka sedang melewati hutan yang terkenal sangat angker.